Shalom semuanya. Shalom. Halo, apa kabarnya? David di sini mau review gadget. Enggak, bukan gadget. Ini adalah channel GPD Siloh. Kita ada di Story Simple Truth of Youth. Kali ini kita mau bahas yang keren nih. Kita mau bahas tentang pelayanan. Di restoran. Pelayanan Bukan itu, bukan pelayanan. Jadi kita ini bahas tentang pelayanan. Mesti banyak teman-teman di sini pelayanan di luar sana gitu. Jadi ada yang jadi penari, ada yang main musik, yang gembala. Ada sih pelayanan gembala? Enggak ya? Enggak. Jadi kita banyak yang pelayanan macam-macam, ada yang multimedia juga. Dan kali ini kita mau bahas tentang itu bersama bintang tamu kita. Ada Tante Desi. Ya, kita mau langsung aja Tante ini ke pertanyaan pertama. Sebenarnya kok arti dari pelayanan itu apa? Kok kita ambilnya kata-kata pelayanan bukan misalnya penampilan. Ya gitu. Okay. Kenapa kita pilihnya itu? Iya. Pelayanan itu sendiri sebetulnya lebih merupakan tindakan kasih dari kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi pelayanan itu sebetulnya lebih merupakan wujud syukur kita. Karena Tuhan, saya sangat berterima kasih Engkau sudah menebus saya, Engkau sudah menyelamatkan hidup saya, bahkan Engkau menjamin saya akan menjadi memerintah bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan dan untuk semua kemuliaan hal ajaib yang diterima oleh seorang berdosa. Itu sebabnya sekarang Tuhan, saya mau mempersembahkan hidup saya untuk Engkau. Saya mau melayani Engkau. Nah, kalau pelayanan dipahami dari dasar itu, maka kita nggak akan melenceng. Cuman memang istilah pelayanan itu acap kali tergeser. Ya, jadi yuk pelayanan yuk, apa tampil gitu kan. Kadang orang udah membayangkannya itu, memahaminya secara itu, padahal sebetulnya bukan. Ya, jadi tampil is tampil, pelayanan is pelayanan. Itu sesuatu yang berbeda. Tapi memang ada pelayanan yang terlihat. Seperti kalau memang pas tugas WL, itu kan pelayanan ya. Tapi ada juga pelayanan yang tidak terlihat. Tidak terlihat ini tidak terlihat manusia ya. Kita pakainya manusia ya. Kalau sama Tuhan mah kelihatan semua. Pelayanan yang tidak terlihat misalnya pelayanan doa. Kan kita kalau doa kan nggak mungkin pamer di depan banyak orang ya, nggak boleh. Oke. Jadi itu pemahaman tentang pelayanan. Oke. Jadi ini pelayanan itu nggak cuma yang kelihatan gitu ya Tante, semuanya. Ada banyak yang kita tidak tahu. Kayak misalnya yang suka desain di belakang layar itu juga termasuk pelayanan. Iya, kayaknya saya ada. Bukan gitu lah, bukan. Iya dong. Jadi semua yang berhubungan untuk kemuliaan nama Tuhan itu namanya pelayanan. Gitu. Kalau misalnya belajar, itu pelayanan nggak? Nah, itu. Belajar. Ngebikin PR nih, pelayanan nggak? Itu kewajiban sih. Seorang pelajar. Kalau kewajiban ada unsur keterpaksaannya ya. Kalau balik lagi ke pemahaman awal, kalau itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan, berarti itu pun sebuah pelayanan. Sekalipun Alkitab memang nggak pernah membatasi bahwa pelayanan itu cuma di gereja. Memang enggak ya. Tapi memang Alkitab juga mencatat beberapa macam istilah pelayanan yang meliputi kegiatan-kegiatan gereja. Seperti imam, lewi, pelayanan di dalam bait Allah, itu juga disebut pelayan. Ya, termasuk juga diakonia yang memperhatikan kebutuhan janda-janda miskin, itu juga termasuk pelayanan. Tetapi memang Allah tidak menghendaki pelayanan itu hanya dibatasi oleh tembok gereja, enggak. Jadi luas sekali, sebab Yesus
di dalam bait Allah dan di luar bait Allah dia tetap melayani. Itu berarti adik-adik yang ngerjain PR dengan syukur itu salah satu wujud pelayanan. Iya. Ya. Kerjakan dengan mengucap syukur, jangan dengan terpaksa. Apalagi kalau ini yang virus corona, wah tugasnya Wah, banyak banget, suruh masak, suruh tetap semangat. Oh, Ya. iya. berarti ruang lingkup pelayanan itu luas banget ya Tante? Luas sekali. Kalau yang di dalam gereja sih ada pelayan liturgis. Ya kan, liturgis itu seperti WL, pembawa firman, pemain musik itu termasuk liturgis. Terus ada juga pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu yang keluar seperti tadi, misalnya memberkati, memikirkan orang-orang miskin, ya anak yatim, ya bakti sosial itu pelayanan diakonia. Terus ada juga pelayanan pastoral. Tapi ini ruang lingkup gereja ya. Iya. Pelayanan pastoral itu ya konseling, pembinaan pribadi bagi orang yang bermasalah, orang yang butuh didoakan. Terus ada juga kegiatan misi, yaitu pelayanan menjangkau mereka yang belum mengenal Tuhan. Iya. Tapi ini ruang lingkupnya gereja yang saya sebutkan tadi. Kalau yang di luar gereja, wah luas banget. Kalau gitu berarti kan ini tadi kita bisa tahu kalau di rumah itu juga termasuk itu pelayanan. Kalau kita ngerjain PR itu termasuk pelayanan. Tapi kalau misalnya kita sudah menganggap itu pelayanan, kita berarti nggak perlu dong Tante kalau pelayanan di gereja. Apa tetap juga harus? Ini kok bingung. Pelayanan itu tidak bisa dilepaskan dari ibadah. Oh. Ya. Dan sebetulnya kalau kita mau ibadah itu kan esensinya penyembahan nih, tapi ini terus jadi meremen ya? Iya. Nggak apa-apa. Ibadah itu kan penyembahan. Iya. Sementara sebetulnya ketika awal Allah menciptakan kita dari satu orang saja, dari Adam, sampai kemudian jadi banyak orang, itu tujuannya itu dalam Kisah Rasul dikatakan supaya setiap kita itu beribadah, dalam artian bukan datang ke gereja tok, tapi beribadah itu mencari dan menemukan Tuhan. Ketika kita sudah mencari dan menemukan Tuhan, ini ibadah, maka segala yang kita kerjakan itu kita mempersembahkannya untuk Allah. Ini pun termasuk pelayanan. Nah gitu loh. Jadi sebetulnya pelayanan itu ketika hati kita ini memang sudah diperkenan oleh Allah, hati kita ini memang sudah gatuk, klop sama Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah pelayanan kepada Allah. Seperti yang Kolose katakan, segala sesuatu yang kamu perbuatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi pelayanan itu sebetulnya menyeluruh sekali. Kayak gitu deh. Oke, berarti pemahaman kita sekarang pelayanan itu bukan cuma sesuatu yang kelihatan, yang biasa kita lihat kalau di gereja, tapi ya sebenarnya balik ke definisi awal tadi ya, segala sesuatu yang kita syukuri. Oh ya, terus kalau misalnya nih, kan saya sudah pelayanan di rumah, kan merawat orang tua yang sakit, kan kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu kan pelayanan gitu. Boleh nggak saya nggak ikut pelayanan di gereja? Saya pelayanan di rumah aja, udah gereja urusan orang-orang gereja gitu kan. Pelayanan itu bukan masalah boleh apa enggak, mau apa enggak. Nah ini, tolong dicatat, pelayanan itu bukan masalah saya mau apa saya enggak mau. Pelayanan itu masalah panggilan. Seperti kita percaya Tuhan itu punya rancangan untuk setiap kita, dan rancangannya adalah hari depan penuh pengharapan. Tuhan sudah punya agenda untuk setiap kita, termasuk berbagai aspek kegiatan yang kita ikuti. Kalau memang Tuhan memanggil kita, seperti misalnya nih saya nih ya, Tuhan memanggil saya dulu gak suka banget kalau suruh main musik. Jadi, tetapi mau gak mau, sempat sombong. Jadi karena saya itu pelayanannya maunya gak di musik,
Karena ini waktu itu saya masih rancu antara pelayanan dengan penampilan. Aku kepinginnya jadi WL. Kok terus menerus sih suruh musik lagi. Karena daging ini masih memberontak. Wah, sombongnya luar biasa. Jadi kalau suruh pelayanan milih-milih. Aku maunya ini, aku nggak mau yang itu. Itu namanya bukan pelayanan. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita tahu kok target Tuhan buat kita itu apa, kita tahu. Dan walaupun waktu itu saya berpikir aku nggak suka di musik, tetapi ternyata toh karena Tuhan memang panggilnya di musik. Walaupun saya kayak Yunus nih, lari ke sana lari ke sini, dicaplok ikan juga. Akhirnya ya baliknya ke musik. Dan ternyata sekarang setelah saya lebih memahami, maksudnya rohaninya udah nggak berontak kayak dulu lagi, tapi udah lebih memahami sedikit akan Tuhan, sudah lebih tunduk sama Tuhan. Ternyata saya bisa sangat diberkati ketika melakukan pelayanan musik, ketika melayani Tuhan di bidang musik. Nah ini, jadi sebetulnya pelayanan itu bukan soal kita mau apa enggak, bukan soal kita sukanya apa, gitu ya, bukan. Karena kan talenta itu Tuhan sudah taruh di setiap kita. Ada orang yang talentanya di musik, tapi saya nggak mau jadi musik, jadi WL, ya, suaranya nggak mumpuni. Udah di musik aja. Karena memang ketika kita itu hidup sesuai dengan targetnya Tuhan, rencana Tuhan itu terlaksana, kitanya makin diberkati oleh Allah. Maksud saya gini, bukan berarti kalau pelayanan di musik udah musik aja, yang multimedia udah multimedia aja, enggak ya. Karena kadang Tuhan kan kasih talenta banyak. Iya. Nah, kembangkan aja. Nah itu kan udah berkaitan ke kita boleh milih pelayanan apa enggak gitu kan ya Tante. Nah itu kalau soal kayak jenis-jenis pelayanan gitu, ada nggak sih orang yang suaranya tuh bagus, misalnya suaranya itu bagus, tapi orangnya itu nggak suka tampil, nggak mau tampil, bukan nggak mau tampil ya, mungkin lebih ke minder atau pemalu banget, padahal suaranya itu sebenarnya mumpuni gitu. Itu ada nggak sih kasus kayak gitu? Udah banyak. Dimana bahkan kita itu nggak tahu dengan pasti ini panggilan Tuhan. Betul. Kenapa enggak? Yang dibutuhkan adalah orang tersebut, kita, ketika kita lebih dekat sama Tuhan, Tuhan itu ngajarin kita kok. Tuhan itu nuntun kita. Dan Tuhan akan bukakan kepada kita talenta kita di mana. Dan ketika kita tahu itu, kan memang kadang benturannya nih. Ya, minder, kesombongan gitu ya. Kadang enggak pede, malu. Itu kalau kita terus-menerus bersikap seperti itu, maka hasilnya seperti hamba yang mengubur talentanya. Dan sejujurnya itu sikap yang sangat berbahaya. Sebab pada waktu penghakiman nanti, setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab loh tentang talenta. Kalau pemimpin-pemimpin, maksudnya gembala, itu juga akan dimintai pertanggungan jawab bagaimana mengasuh domba-domba. Itu makanya repotnya jadi gembala. Tapi kalau kita, untuk setiap hamba-hamba, setiap pelayan, kita dimintain pertanggungan jawab. Talenta, kan dalam Matius 25 ya, itu Tuhan mengadakan, Yesus bilang ketika Tuhan itu datang, dia mengadakan perhitungan. Nah dihitung loh sama Tuhan. Ini aku udah kasih kamu talenta ini, kenapa nggak dipakai? Itu berbahaya sekali. Jadi kalau misalnya kita nggak pede, kalau kita misalnya kita minder, ya saya sangat memahami minder itu seperti apa. Saya ini mindernya luar biasa. Tapi kita nggak bisa terus-terusan seperti itu. Sebab kita seiring dengan kita cinta Tuhan, kita mulai didorong oleh Roh Kudus untuk keluar dari zona nyaman kok. Ya, jadi mulai melangkah. Kita keluar dari minder bukan karena wah saya sudah berani nih sekarang, bukan, tapi karena Tuhan, saya enggak bisa loh kalau bukan karena Tuhan.
Saya cuma cinta Tuhan dan saya mau belajar mengembangkan talenta saya. Oh, Roh Kudus mengurapi luar biasa. Kalau pelayanan, sebagai pelayan itu dari segi apa ya? Kalau istilah kita mungkin bayar harga pikul salib gitu, itu beda nggak sama orang yang mungkin belum mengambil bagian dalam pelayanan. Oke. Ini Dalam berarti konteks pelayanan di gereja. dalam gereja ya. Iya. Bayar harganya. Sebetulnya kalau dibilang pikul salib, semua orang pikul salib ya. Tapi memang para pelayan, para pemimpin itu memang lebih berat, iya benar. Itu benar. Sampai-sampai dalam kitab Yakobus atau Ibrani ya, Yakobus kalau nggak salah, dikatakan jangan mau ada yang jadi pengajar, jangan mau ada yang jadi guru, katanya gitu ya. Karena apa? Tanggung jawabnya berat. Berarti kan pikul salibnya pasti lebih berat nih. Kalau misalnya jemaat hari Minggu ibadah pakai pakaian sopan, hari Senin sampai Sabtu cewek nih dia pakai celana ketat atau baju pestanya wah belahannya tinggi amat, itu kita masih bisa okelah itu jemaat. Mungkin dia kehabisan baju mungkin tante. Positive thinking. Waktu ngejahit baju kurang. Tapi kalau Sabtunya kita pakai pakaian kayak gitu, Minggunya kita tampil di mimbar, itu untuk masyarakat tertentu ya. Kalau mungkin yang kota besar nggak terlalu masalah sih. Cuman kalau masyarakat yang kayak Parakan nih, ya, kita kan budaya ketimurannya masih dipegang. Apalagi sehubungan dengan para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan pakai celana terlalu ketat aja, udah nggak jadi berkat, gitu loh. Jadi ya jadilah apa namanya ya, memang sebagai seorang pelayan Tuhan kita pikul salibnya kalau dibilang lebih berat ya itu istilah kita sih. Iya, istilah walaupun kita. kalau sebenarnya dalam Alkitab mah sama-sama berat. Karena tuh sebenarnya orang-orang yang mungkin nggak ngambil pelayanan di gereja, justru mereka di luar itu mungkin atlet, mungkin apa. Ya benar. Itu kan apa ya, kayak bakat mereka itu kalau di gereja kan juga terbatas ya yang bisa disalurin. Kalau mungkin bakatnya dia di berenang atau atlet lari misalnya, kan di gereja nggak ada tuh pelayanan lari-lari. Tapi yang paling penting sebenarnya ketika kita pikul salib itu jangan dijadikan beban ya sebenarnya, tapi sebagai wujud kita mengucap syukur karena kita bisa melayani gitu. Luar biasa. Bisa tambah channel sendiri aja. Canda. Nanti aku hostnya. Nah, itu bicara masalah pelayanan di gereja sama di luar gereja nih Tante. Kan sama-sama pelayanan, sama-sama hal yang kita lakuin buat Tuhan yang kita syukurin. Nah itu motivasi kita sebenarnya apa sih yang benar? Misalnya nih motivasinya yang jelas tadi yang udah disinggung, nggak boleh kalau motivasi kita itu pengen tampil. Mungkin ada juga yang tujuannya kayak aku biar skillnya nambah lagi gitu, juga ada juga ya mungkin yang skillnya nambah lagi, bahkan buat pelarian juga ada lagi. Terus yang paling benar itu sebenarnya apa gitu? Yang mendasar ya, sebetulnya untuk memuliakan Tuhan. Itu aja. Untuk memuliakan. Iya, motivasinya mendasarkan. Pokoknya memuliakan Tuhan. Udah aja. Jadi kalau misalnya kita kepingin mengembangkan talenta, mengembangkan jam terbang, istilahnya kan, kita butuh nambah jam terbang. Lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuatlah itu kepada Tuhan. Udah itu simple. Mau di dalam mau di luar gereja. Bener. Yang di luar gereja kalau misalnya nih ngerawat orang sakit itu jenuh loh. Jenuh, dan itu kalau pakai istilah bahasa kita tadi, salibnya berat, iya berat. Itu berat. Sekarang perawat-perawat sama dokter-dokter ya. Bener. Di masa-masa corona. Itu mempertaruhkan segalanya. Belum lagi kalau entar mereka pulang nggak ketemu anak gitu kan. Wah, repot. Nah,
Kalau yang bicara masalah pelayanan di luar lagi nih Tante, kalau aku ada kepikiran satu hal sih, memuliakan Tuhan itu standarnya itu kayak gimana sih? Misalnya kita anggaplah katakanlah atlet lari atau renang, misal kita mau lomba, tapi kita kalah, itu kita masih bisa bilang nggak kalau itu memuliakan Tuhan? Atau gimana gitu standarnya? Bisa. Memuliakan Tuhan itu nggak harus jadi nomor satu dalam prestasi, ya. Kita sudah melakukan yang terbaik dan ternyata ada orang yang lebih unggul, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Taunya dari mana kalau itu memuliakan Tuhan? Karena kita tetap menambah prestasi, nggak terus mutung. Wah, ya udah, aku udah nggak juara. Terus ngelukro, hatinya down. Nah, kalau kayak gitu berarti kita melakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas yang luar, mungkin ini sekarang kita mau bahas yang di dalam lagi, Nanda. Ada juga yang bilang kalau pelayanan itu dasarnya tuh harus dari hati. Masalah skillnya itu nanti belakangan, yang penting hatinya dulu gitu. Itu kalau gitu bisa juga diartikan, wah aku nggak mau ngembangin talenta tapi aku yang penting ikut pelayanan gitu. Itu kan juga bisa Tante, maksudnya gitu. Jadi ngasal gitu maksudnya. Ya. Terus itu kalau kita semuanya dengan hati tapi kita tanpa memikirkan apa yang kita punya, kita nggak ngembangin gitu ya. Itu juga gimana? Maksudnya kalau kita pokoknya aku melayani Tuhan ya, suaraku falas nggak apa-apa lah, aku tetap nyanyi gitu ya. Kan yang penting hatinya. Dalam menanggapi hal itu gimana gitu? Kan hati yang mengasihi Tuhan juga ingin memberi yang terbaik. Betul. Gitu loh. Jadi kalau justru karena Tuhan itu melihat hati, ini berat loh. Kita malah nggak bisa ngasal-asalan. Karena Tuhan melihat hati, maka kalau Tuhan ini kelemahan saya, tolong Tuhan urapi. Tuhan ini kelemahan saya, tolong Tuhan tunjukkan orang untuk membimbing saya supaya saya bisa nambah ini loh. Suaranya bisa jadi lebih baik, kemampuannya main musik bisa lebih baik. Tuhan tolong tunjukkan. Itu kalau hati yang terhubung kepada Tuhan. Tapi kalau kalimat yang penting kan hatinya, itu cuma dipakai jadi bumper buat wah nggak apa-apa lah, aku jadi WL nggak mandi pagi juga nggak apa-apa, yang penting Tuhan lihat hati. Nah itu singernya langsung di belakang. Nah itu cuma sebagai bumper aja. Berkaitan dengan hati dan sikap hati, saya pernah dengar sikap hati kayak misal menempatkan orang lain di atas kita. Itu maksudnya gimana ya Tante? Bahasa yang lebih mudah dicernanya. Menempatkan orang lain di atas kita. Iya. Mengutamakan kayak makna pelayanan sendiri gitu ya. Jadi mengutamakan orang lain. Enaknya melayani itu kita harus siap dalam segala kondisi. Jadi itu enaknya melayani. Siap disakiti. Itu enak. Enaknya melayani. Kayak Yesus nih. Waktu dia kan Tuhan, dia guru. Tapi waktu itu dia menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan, mengikat pada pinggangnya, dan dengan kain itu dia membasuh kaki muridnya. Kalau kain yang dia pakai untuk membasuh kaki ini adalah kain yang terikat pada dirinya, berarti mau nggak mau dia mendekati dong kepada orang itu. Dan karena yang dibasuh bukan kepala tapi kaki, berarti Yesus posisinya lebih rendah daripada orang itu. Ini enaknya jadi pelayan. Dia memberikan, dia menjangkau, dia merengkuh,
dan kotoran dari orang itu diambil jadi bagian dia dong. Karena ini kain kan nempel di dia. Itu enaknya melayani. Jadi kalau dibilang ya gimana ya, kita sebagai pelayan Tuhan, kita nggak bisa karena aku pemimpin, aku pelayan Tuhan, aku yang barusan khotbah, kamu nurut sama aku, nggak bisa. Karena kita WL ngelihat jemaatnya aras-arasen, ayo dong sidang jemaat, semangat memuji Tuhan, mukanya kayak kates gitu, nggak boleh. Kita pelayan, kita yang membawa mereka. Gimana caranya kita membangkitkan, kita menularkan roh kita juga, kita menularkan semangat kita rangkul mereka seperti Yesus juga merendahkan diri, seperti Yesus juga merangkul kaki murid-muridnya. Padahal dia adalah Tuhan, dia adalah guru mereka. Kalau Yesus itu anak dan dia membasuh kaki orang tua, lumrah. Tetapi dia itu guru dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu gambaran meletakkan orang lain di atas kita. Bukannya lantas, sekali lagi ini dari hati ya keluarnya ya, tulus ya, bukan gaya, bukan sikap yang dibuat-buat, bukan. Jadi kalau kadang kan kita permisi jalannya bungku, ini bukan berarti kita terus 100% pasti mengutamakan orang lain, belum tentu. Itu cuman sikap tubuh. Hatinya bisa bicara beda. Tapi kalau dari hati kita ini mau merengkuh orang itu kan nggak sederhana, nggak gampang. Kita mau merendahkan diri, tujuannya apa? Supaya orang itu bersih. Itu kan membasuh kaki. Supaya dia itu bersih. Dan kita rela merendahkan hati. Berarti masalah hati lagi ya sebenarnya Tante. Menempatkan orang lain di atas kita. Betul. Oh iya, sama sebenarnya ini opini dari saya ya Tante. Saya mengamati beberapa tahun yang lalu itu kan kalau kita pelayanan mungkin di dalam hal musik, BL dan sebagainya yang terlihat gitu, mereka itu kalau zaman dulu itu kayaknya jarang dengan ada istilah PK, persembahan kasih gitu. Tapi semakin kesini mulai gereja-gereja baru bermunculan, ini tanpa menghakimi, tanpa gimana, tidak menunjuk salah satu gereja, tapi semakin kesini itu kayak mereka itu begitu ada pelayanan pasti identik dengan PK gitu, dengan persembahan kasih. Dan semakin kesini itu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang semakin mengarahkan tujuannya itu karena ada persembahan kasihnya gitu. Nah menurut Tante Desi itu benar nggak kalau dari dulu sampai sekarang itu beda gitu? Ini balik lagi ke masalah motivasi ya. Kalau pelayan Tuhan memang dia murni melayani, ada PK nggak apa-apa, diterima karena memang itu gereja menyediakan PK juga bukan tujuannya lah. Kalau gereja kasih PK ini, kasih PK supaya dia tetap melayani di kita lah, itu salah ya. Karena gereja memberi PK karena memang beli bensin juga pakai duit. Iya sih. Beli segala sesuatu juga karena kita masih di dunia juga, ya kita butuh gitu loh. Tetapi untuk orang pelayannya itu sendiri, kalau udah ngarah ke PK, ya itu salah. Itu nggak boleh. Motivasinya udah cinta uang, ya. Tapi kalau dia tulus, itu berkat dari Tuhan, terima. Sendiri. Iya, datang. Boleh, it's okay. Berarti Tante Desi setuju kalau misalnya pelayan Tuhan, motivasi pelayan Tuhan dulu sama sekarang itu mulai luntur gitu, yang sebenarnya itu bisa dibilang gitu nggak? Saya nggak bilang kalau yang dulu itu juga paling benar gitu. Enggak, enggak, saya nggak bilang gitu. Karena
kalau motivasi kan di hati, kita Iya. juga nggak Iya, nggak bisa tahu. nganu ya. Ada juga yang orang dulu nggak terima PK tapi terus dikit-dikit minta gitu kan juga nggak boleh iya. gitu ya. Jadi ini balik lagi masalah motivasi, jangan sampai ada PK nggak ada PK terus membuat hati kita berubah, jangan. Hatinya tetap lurus sama Tuhan. Kalau di Kolose itu dikatakan segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan. Lalu ayat di bawahnya nih saya catat. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita tahu kok Tuhan itu pasti memberi kita upah. Dengan berbagai macam Berbagai macam. Dan justru kalau upahnya dari Tuhan itu nggak habis-habis. Iya. Nggak bisa diukur dengan nominal. Kalau PK dari manusia, kalau hati kita ngarahnya ke situ ya, dipakai habis, selesai. Tapi kalau berkat dari Tuhan, berkelimpahan, bener. bisa kesehatan, sehat terus. Juga Bisa. termasuk berkatnya. Yang lain-lain. Iya. Sama ini apa kadang kita kalau jadi pelayan terus kita pas nggak tugas gitu ya. Hah? Terus kita kadang wah, kui BL salah, jangan bahasa Jawa. Siapa tahu viewernya dari Amerika. Kadang kita wah ini piye toh ini gimana gitu ya. Hah? Gimana berdasarkan pengalamanmu yo? Wih. Kadang gimana? Kadang tuh gimana? Kadang tuh kalau apa ya, seorang, bukan bermaksud menghakimi, hanya pengalaman pribadi. Kalau misalnya ada seorang pelayan yang datang ibadah tapi bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai jemaat, itu kadang-kadang kita tuh suka sangat peka, bahkan mungkin terlalu peka sama kesalahan-kesalahan yang dibuat sama pelayan. Nah, sebenarnya sih di hati ini tahu kalau itu tuh nggak boleh, harusnya tuh kalau ibadah ya buat Tuhan. Tapi kan ini juga manusia, nah ini gimana ya Tante? Oh gitu. Kayak Ini udah balik auto. Ini friend, kalau dalam apa namanya pelayanan di gereja, kita perlu juga punya hati yang saling terhubung satu sama lain. Dan kalau akrab, kita kan bisa kasih masukan. Oh, terus jadi Kita kritik bisa kasih, ya. iya. Oh. Dan boleh kalau kita misalnya ini. Bukan berarti kalau misalnya saya pas nggak tugas pelayanan terus kemudian ada yang salah, ya ampun Tuhan, kok aku sudah menghakimi, kok aku sudah salah, ya ampun Tuhan sucikan aku. Bukan kayak gitu. Nggak apa-apa, kesalahan itu kita sampaikan dengan kasih. Karena teguran yang nyata itu lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Iya. Jadi kita kasih teguran tapi kan bukan untuk menggurui. Bukan untuk kamu tadi salah loh, ngawur kamu itu. Enggak, bukan. Tapi kita sampaikan dengan teguran kasih. Dan itu bisa, it's okay, enggak apa-apa. Kalau nggak deket Tante? Cari orang yang dekat. Waduh. Biasanya kan dalam satu tim itu kan pasti ada pemimpinnya, koordinatornya. Nah, sampaikan kepada koordinator. Ini ada masukan. Di satu sisi juga kalau masukan kita nggak diterima ya it's okay, kita rendah hati kan. Oh. Tetapi kalau masukan kita diterima terus kemudian ditindaklanjuti dan itu jadi lebih baik, kenapa tidak? Tetap kita nggak boleh menghakimi, betul, tetap nggak boleh menghakimi. Masukan kita sampaikan dengan baik. Boleh. Bisa. Sebenarnya itu juga malah sebenarnya potensi ya kalau Ya. ada yang bisa menilai gitu. Hah? Jadi kita bisa upgrade lah istilahnya ya. Cuma kalau misalnya kita kayak baru pertama kali datang di gereja itu dan mungkin itu cuma sebuah kunjungan kita pas liburan, kebetulan ngelewatin hari Minggu ke gereja di tempat itu dan kita merasa seperti itu kan kayak kita kesempatannya buat ngasih tahu juga jauh lebih kecil, Tante, jemaat juga Iya, bukan, betul. cuma pendatang. Ya pasti di gereja itu juga ada tim evaluatornya sendiri ya. It's okay. Ya udah. Yang penting Masukan, dari cuma sekedar masukan. kekurangan itu kita jadikan Bisa belajar ya. Pelajaran. belajar. Nah itu sama nanya ini juga nih Tante. Gimana cara kita bedain sikap kita, kayak gimana cara kita menempatkan diri waktu kita datang ke gereja sebagai jemaat sama sebagai pelayan. Dalam konteks jemaat ini juga merupakan pelayan di situ. Oh, maksudnya kalau pelayan pas nggak tugas. Iya.
sikap sikapnya. hatinya. Heeh. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ketika pelayan duduk di kursi dan ketika pelayan ada di belakang mimbar, sikapnya harus sama. Nggak ada bedanya. Jadi kalau di sini di atas mimbar dia berapi-api mengajak jemaat, ketika dia duduk di kursi dia juga berapi-api dong. Bersemangat sungguh-sungguh memuji Tuhan, ya. Jangan ada bedanya. Jangan ada Sama bedanya. aja. Jangan ada bedanya. Jangan ada beda di antara kita. Mungkin kalau secara hati harus sama. Iya, motivasinya sama. benar. Cuma kalau secara teknis mungkin kalau pelayan harus datang lebih awal, Oh, harus iya. persiapan Iya, harus lebih betul, matang iya. gitu ya. Heeh. Iya Gitu. benar, iya benar. Berarti itu kalau pelayan dan jemaat kita harus siapkan hati yang lebih mempersiapkan hati yang pelayan gitu. Apa sama aja? Mungkin teknisnya aja. Teknis. Bedanya cuma di teknis, iya. Jadi kalau teknis untuk seorang pelayan pasti ya masalah-masalah teknis. Iya, mempersiapkan datang lebih awal, bersekutu dulu gitu. Sementara kalau jemaat bersekutunya kan langsung sama Tuhan nih. Iya. Karena dia datang ibadah nggak sama tim kan. Iya, betul. Dia langsung bersekutu sama Tuhan, tapi kan sama-sama hatinya sebetulnya sama saja. Bedanya cuma di teknis. Bedanya di teknis. Secara hati harus sama. Ya. Ya, pastikan teman-teman di sini jadi pelayan Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan, jadi orang yang selalu jadi berkat dimanapun kita berada. Dan sekian dari story dari hari ini. Dan oh ya, teman-teman yang mau bertanya silahkan teman-teman bisa komentar di bawah ini di kolom komentar, dan ada tombol subscribe itu juga di sana, boleh subscribe dulu yang belum. Nyalakan loncengnya karena nanti kita ada baru lagi event-event baru lagi, dan tunggu lagi konten kita yang baru ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab walaupun kita nggak bisa ketemu. Jaga imun dan jaga iman. Oh iya, jaga imun dan jaga iman. Iya, Tante ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, itu aja. Jaga imun, jaga iman. Iya. Yaudah, kita sampai ketemu lagi di next episode. Kita kembali lagi di acara story lagi. Sampai jumpa. God bless you. God bless you.